Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu Tuhan bekerja dalam diri kami, menuntun, menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak, Engkau hadir, Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman mengalahkan rasa takut. Hari-hari ini mungkin kita mengalami ketakutan di tengah kondisi mewabahnya COVID-19 ini. Kita takut untuk keluar rumah, takut untuk bertemu dengan orang lain, bahkan hal-hal lain yang membuat kita takut, entah itu takut akan kematian, takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, takut kehilangan pekerjaan kita, bagaimana ekonomi kita, masa depan kita, usaha kita, bahkan banyak hal yang membuat kita takut di tengah kondisi seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata memang dalam Alkitab Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa ketakutan itu bisa membunuh kita, membunuh iman kita, membunuh roh kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketakutan itu adalah hal yang wajar, tapi ketika ketakutan itu mulai menguasai hidup kita, itu tidak wajar lagi, dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena ketakutan itu dapat membunuh saudara-saudari. Oleh sebab itu untuk kita bisa melawan rasa takut itu kita harus berdiri teguh di dalam iman. Sebab kita orang percaya, kita harus mengambil tindakan, mengambil suatu komitmen untuk Tuhan, aku tetap mau percaya. Tuhan, aku tidak mengizinkan rasa takut dalam kehidupan kita. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudari, iman itu seperti udara, saudara-saudari. Dan kita tidak bisa melihatnya, tapi dia ada. Dan dia menghidupkan kita tidak bisa hidup tanpa udara. Begitu juga dengan iman. Ketika kita bilang bahwa Tuhan, aku tidak melihat apa yang aku harapkan, tapi Tuhan sudah menyediakannya, Tuhan sudah memberikannya dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kita percaya kepada segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sediakan? Janji pimpinan pertolongan, janji berkat Tuhan, janji kekuatan kesehatan dari Tuhan. Itulah yang Tuhan nyatakan, itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam iman? Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang membuat kita berdiri teguh di dalam iman. Yang pertama adalah pandang kepada Allah sepenuh iman dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Saudara-saudari, untuk kita percaya kepada seseorang, kita harus mengenal dia. Untuk kita percaya kepada Tuhan kita juga harus mengenal Tuhan. Itu lewat apa? Lewat waktu yang kita sediakan untuk mengenal dia secara pribadi, melalui hubungan kita. Mungkin kita berkata bahwa hari-hari lalu kita berkata, aku tidak punya waktu Tuhan, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dengan banyak hal. Dan saat ini Tuhan memberikan banyak waktu kepada kita untuk datang kepadanya. Mari kita pakai waktu ini untuk kita mengenal Tuhan kita, untuk kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab dalam Yakobus 8 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudari, mari kita mau mendekat, bersekutu, mengenal Tuhan kita, agar iman kita dikuatkan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kita akan juga dikuatkan. Ketika kita berkata, Tuhan Engkau besar, Tuhan Engkau setia, Tuhan Engkau dahsyat, itu juga menjadi kekuatan iman kita. Seperti kita juga dikuatkan oleh perkataan-perkataan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ketika kita membangun persekutuan pribadi kita lewat pujian penyembahan kita juga senantiasa mengarahkan pandangan kita
kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, saudara. Sebab pemazmur berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Saudara-saudari, seringkali apa yang membuat kita takut itu karena kita memandang masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi hari-hari itu mari kita pandang Tuhan kita, lihat Tuhan kita tuh besar, Tuhan kita tuh dahsyat. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Kita akan dapat berdiri teguh ketika kita mengenal Tuhan kita. Mari saudara, sekali lagi kita ambil waktu lebih untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan saat-saat ini. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudari, saya secara pribadi juga lebih banyak menyediakan waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada ketenangan, ada kekuatan. Mungkin keadaan kita tidak berubah, tapi hati kita berubah. Hati yang tenang, hati yang dikuatkan oleh iman akan pengenalan hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan kita lewat persekutuan pribadi, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sebab di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk kita semakin teguh berdiri dalam iman, untuk kita semakin kokoh berdiri di dalam iman, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudari, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi membaca firman Tuhan, tapi kita mau mengambil waktu untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan? Apa yang Tuhan ingin nyatakan lewat kebenaran firman? Ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan, kita akan semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sampai situ, tapi kita juga mau mengambil tindakan untuk melakukan kebenaran firman tersebut. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 33 ayat 4 berkata bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan kita tuh setia. Firman Tuhan ini benar. Janji pimpinan, janji pertolongan Tuhan pasti Dia nyatakan. Asalkan kita mau percaya dan melakukan tindakan iman kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 26 berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Begitu juga dengan kita. Setelah kita membaca, merenungkan, tidak berhenti sampai itu. Kita juga mau berserah penuh kepada Tuhan. Hidup oleh firman, hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Dan hal yang kita bisa lakukan adalah mendeklarasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai bukti kita beriman. Mari kita berkata, Tuhan, aku sehat. Tuhan, keluargaku dilindungi. Ekonomiku akan Tuhan tolong. Usahaku akan Tuhan tolong. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang setia. Ketika kita berkata seperti itu, kita adalah bukti iman kita, tindakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita memperkatakannya. Karena saudara-saudari, perkataan kita tuh juga menentukan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tindakan kita tuh juga menentukan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah menarik saudara-saudari. Di satu desa yang sudah lama mengalami kekeringan, mereka masyarakat desa itu bersatu hati untuk berdoa selama 3 hari. Dan di hari pertama, kedua mereka berdoa sampai hari ketiga, semua orang datang untuk menantikan jawaban doa mereka. Ada satu hal yang menarik. Satu orang anak kecil membawa payung sebagai tindakan iman. Dia percaya bahwa akan terjadi hujan. Dan memang benar, terjadi hujan pada saat itu. Tapi apa yang berbeda saudara-saudari? Anak kecil ini memiliki tindakan iman, tindakan percaya bahwa itu pasti terjadi. Itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita berkata, perkataan iman, bukti bahwa kita telah menerimanya di dalam Tuhan. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau membangun iman kita lewat hubungan pribadi kita, lewat pembacaan firman Tuhan, hal selanjutnya yang kita lakukan untuk iman kita semakin diteguhkan adalah berdoa
Timotius, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang di luar kendali kita. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa memulihkan ekonomi kita saat ini, menyelamatkan pekerjaan kita, usaha kita, banyak hal di luar kendali kita, saudara. Manusia terbatas, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, yang bisa kita lakukan itu berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, mengizinkan Dia bekerja. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa, ketika kita berharap, berserah kepada Tuhan. Kita akan memiliki kekuatan. Dan di sini juga berkata dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita juga mau belajar bersyukur dengan hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan, yang mungkin kita merasa bahwa itu sudah biasa, tapi ketika kita bersyukur, kita akan memiliki damai sejahtera. Mari kita bersyukur, Tuhan, hari ini aku bisa bangun, Tuhan, aku bisa bertemu orang-orang yang aku kasihi hari ini. Itu hal-hal yang mungkin banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri. Bukan hal-hal besar saja mungkin, tapi hal-hal kecil dalam kehidupan kita, hal-hal yang Tuhan kerjakan itu patut kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur, ada kekuatan di sana, ada damai di sana, saudara-saudari. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita dan ucapan syukur kita, kita juga mau menyerahkan, belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan aku tidak sanggup, tapi aku mau berserah kepada kuasa-Mu, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Seringkali kita merasa bahwa aku sanggup, Tuhan, Engkau hanya mengerjakan bagian yang ini, biar aku yang ini, Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Biar Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita menyerah, saudara. Berarti kita putus asa dengan keadaan kita tidak mau melakukan apa-apa. Tapi kita tetap harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara-saudara. Dan ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Sebab Allah akan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, begitu firman Tuhan berkata bahwa kita itu bukan diberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari saudara-saudara, kita mau berdiri teguh di dalam iman dan Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh roh ketakutan, sehingga kita dapat memperoleh kemenangan dengan berdiri teguh di dalam iman percaya kita, lewat persekutuan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa kita, lewat penyerahan total kita kepada Tuhan, saudara-saudari. Mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana Kau bekerja di tengah situasi seperti ini? Tuhan, apakah aku bisa sembuh? Apakah aku bisa dipulihkan keadaan ekonomiku? Apa aku bisa menang lewat ketakutanku? Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Gideon menang dengan tentara yang sedikit. Dia mengalami kemenangan. Jada Sarfat dapat memberi dan dia mengalami penyertaan Tuhan di tengah kelaparan yang dia alami. Bahkan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, di mana mungkin orang berkata sudah tidak mungkin dia sembuh. Tapi Tuhan menyatakan janji firman-Nya karena mereka beriman dan percaya kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami situasi seperti itu, percaya saja bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan, Ia bisa memindahkan gunung adalah iman yang besar. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan meskipun Dia belum memindahkan gunung adalah iman yang benar. Mari kita tidak hanya memiliki iman yang besar, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan lewat segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.